جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu setelah terpisah. Kembali kita bertemu dalam kajian rutin mensyarah kitab tauhid setelah sekian lama 2 tahun atau lebih Allah Subhanahu wa taala menghentikan sementara dengan adanya pandemi, dan alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis ini yang insyaallah taala Allah jadikan sebagai salah satu halaqah min halaqi dzikr, yaitu salah satu pertemuan atau halaqah kumpulan zikir, majelis zikir. Ingat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, majelis zikir itu majelis ilmu. Ya. Adapun majelis ghibah itu bukan majelis ilmu dan bukan majelis zikir. Ini yang harus diperhatikan. Kecuali kalau ghibah dalam artian amar ma'ruf nahi munkar, namun dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka ada majelis itu beragam majelis. Namanya majelis yaitu orang duduk bareng baik di masjid, di halte, di rumah, itu semua majelis. Tetapi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza ra'a ahadukum riyadul jannah farta'u." Jika seorang dari kalian melihat ada taman surga, maka nikmatilah. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berpaling dari taman surga yang ada di dunia ini, maka dia telah menyelisihi Nabi SAW kalau dia tidak ada hajat atau darurat. Kalau dia tahu bahwasanya ini ada taman surga dan dia tidak ada hajat untuk pergi darinya, maka dia telah menyelisihi perintah Nabi SAW. Ima itu adalah hal yang makruh atau bisa menjadi hal yang haram kalau memang dia wajib belajar. Jadi kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Farta'u yaitu nikmatilah, bukan berpaling. Rasulullah enggak bilang fa'aridu, berpalinglah kalian, tidak. Maka kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Lalu apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Yaitu hilaqadz dzikr. Hilaqadz dzikr yaitu majelis zikir yang ditafsirkan oleh para ulama, yaitu majlis yang diperbincangkan padanya
aqidah Islamiyah atau Al-Quran atau hadis Nabi atau ahkam, yaitu hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun mungkin kebanyakan manusia kurang menyukainya karena menganggap agama ini berat. Tetapi giliran mungkin ghibah, namimah, adu domba, atau kadang provokasi, maka kemudian akan terjadi apa? Disukai karena seseorang ketika menghibah saudaranya siapapun itu, maka ada kelezatan di hatinya karena merasa dirinya lebih baik daripada yang dia ghibahi. Yang disebut majlis pemakan bangkai. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, itu bukanlah majlis ilmu atau hilaqah dzikr yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik di media sosial, di grup WhatsApp atau Facebook dan seterusnya, maka ketika itu bukanlah ilmu yang ditawarkan melainkan ghibah, maka tidak bisa disebut sebagai hilaq al-dzikr atau halaqah al-dzikr. Maka perintah Nabi SAW, irta'u, nikmatilah majlis ilmu yang di dalamnya dituturkan perkataan Allah, perkataan Rasul, penjelasan para ulama rabbaniyun sesuai dengan ajaran salaf kita, sesuai dengan pemahaman salaf kita rahimahumullahu jami'an. Pembahasan kita kali ini jemaah sekalian sangat penting, yaitu doa adalah ibadah. Yang mana kata Nabi SAW, pertama ini adalah terusan dari syarah kitab Tauhid karya Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala di halaman 108. Dalil keempat untuk bab mewaspadai kesyirikan, al-khauf minasyirik, yaitu kata Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sembahan apapun selain Allah, berdoa kepada sekutu apapun selain Allah, dia mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah sebagai sekutu, maka dia akan masuk neraka. Sebelum kita ke penjelasan, boleh saya jelaskan secara singkat, wahwa man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda. Siapa yang mati dalam, ini yang pertama, pemahaman pertama, siapa yang mati dan matinya itu dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah. Jadi dia lagi melakukan syirik akbar, meminta kepada mayit, meminta kepada berhala, meminta kepada wali yang dikubur, meminta sesuatu padanya. Walaupun dengan alasan katanya minta sama Allah, tapi saya minta melalui wali yang dikubur ini, maka ini syirik akbar. Dalam keadaan itu tiba-tiba dia mati, maka dia masuk neraka dengan keadaan seperti itu. Atau yang kedua, barang siapa dia mati dan dia masih dalam keadaan menanggung dosa berbuat syirik akbar, yaitu dosa berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang belum dia taubatkan. Ya, ini yang belum dia taubatkan, tapi mati duluan, maka dia masuk neraka. Ya. Sebagian dari kaum muslimin ketika kita menyuguhkan hadis-hadis seperti ini, mereka antipati. Itu kan dikit-dikit syirik, itu kan dikit-dikit neraka. Ya akhi, antum itu pengikut Nabi SAW atau pengikut hawa nafsu? Dalam Al-Quran seringkali disebut al-kafirun, al-musyrikun, berkali-kali. Apakah antum siap menggugat Al-Quran karena sering terlafalkan dalamnya hal seperti itu? Nabi SAW juga sering menyebutkan atau mentanbih dan memberikan peringatan akan kesyirikan dan bahkan kebid'ahan. Dan bahkan dalam khutbahnya Nabi SAW, di awal khutbah Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa inna wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah disebutkan Rasulullah SAW sering. Sebagian kaum muslimin itu kan dikit-dikit bid'ah. Taib, beranikah anda mengatakan itu kepada Rasulullah SAW yang setiap khutbah hajat beliau mengucapkan itu? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit neraka. Lah,
Karena dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang surga dan neraka. Ini bukan dikitin neraka, karena ketika kita ucapkan surga terlena, ketika ucapkan neraka kita ketakutan sebenarnya. Makanya langsung masuk ke dalam telinga atau ke dalam hati, atau merasa mungkin amalannya itu disalahkan, walaupun memang salah. Maka man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati, ini pemahaman kedua, siapa yang mati dalam keadaan dia masih menanggung dosa berbuat syirik, berdoa kepada selain Allah, belum dia taubatkan, maka dia masuk ke neraka. Penjelasannya jemaah sekalian. Ya, dan ini sangat relevan untuk zaman ini. Siapa yang mengatakan bahwasanya pembahasan-pembahasan seperti ini tidak relevan, maka dia nggak ngerti agama. Walaupun dia ustadz, nggak ngerti agama. Dia nggak ngerti dakwahnya Nabi Nuh, nggak ngerti dakwahnya Rasulullah SAW, nggak ngerti dakwahnya umumnya kaum muslimin. Oh, ini nggak relevan sekarang, ini zaman modern. Udahlah, nggak usah bahas masalah doa kepada selain Allah, tabarukan, wali, nggak usah bahas. Justru itulah penyebab kemunduran umat zaman sekarang, jemaah sekalian. Kita bahas ini untuk membenahi kaum muslimin supaya Allah ridha kepada kita sehingga kita bertauhid. Kalau kita bertauhid, insyaallah semuanya Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Kenapa sekarang ini banyak Allah persulit urusan, baik di pemerintahan, baik di grassroots, yaitu di kalangan awam. Kenapa? Karena masalah-masalah seperti ini enggak dibahas. Dan seolah kalau dibahas seolah kemunduran, padahal ini dakwah Rasulullah SAW. Beranikah Anda mengatakan bahwa dakwah Rasulullah dakwah kemunduran? Berani mengatakan begitu? Rasulullah sering mengatakan hal-hal seperti ini, mentanbih dari syirik, dan Al-Quran penuh dari awal Fatihah sampai An-Nas itu berkaitan semua dengan tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga antipati terhadap kesyirikan. Kalau tidak percaya, buka aja Al-Quran dari awal sampai akhir. Anda akan menemukan dakwah semua Rasul itu diawali dengan dakwah anti syirik dan juga memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri, buka Al-Quran. Maka yang mengatakan bahwasanya pembahasan-pembahasan seperti ini tidak relevan, enggak ngerti akan agama Allah, enggak ngerti akan dakwah. Ini sudah fix. Beneran sudah fix. Karena tidak ngerti dakwah para Rasul. Sementara dakwah para Rasul seperti ini, jemaah sekalian. Dan memang orang musyrikun ketika itu antipati terhadap dakwah Rasul. Buktinya Nabi SAW dicintai seluruh masyarakat Quraisy. Sebelumnya digelari Al-Amin, jabat atau jahnya atau pangkatnya dan popularitasnya karena keturunan yang mulia. Bin Abdullah dimuliakan, bin Abdul Muttalib dimuliakan, sampai Adnan. Betul, dimuliakan. Semua mencintai, semua penyembah berhala pun percaya pada dia, pada beliau alaihissalam. Tapi ketika mendakwahi tauhid, anti syirik, meralat orang-orang ketika itu jangan nyembah berhala, jangan berbuat syirik, seketika apa? Mereka langsung membencinya. Ya. Mungkin ada juga di antara mereka orang-orang Quraisy musyrikun ketika itu bilang, udahlah, pembahasan seperti ini nggak relevan. Iya, mereka mengatakan seperti itu sampai menjuluki Nabi sebagai apa? Penyair, penyihir, orang gila karena membahas hal seperti ini. Maka kalau di zaman sekarang ada yang mengatakan pembahasan seperti ini nggak relevan, sama ini semanzilah dengan mereka ini. Sikapnya nggak jauh beda, antipati. Dan gak ngerti akan agama Allah Azza wa Jalla, walaupun alhamdulillah, salat alhamdulillah, belajar alhamdulillah. Tapi gak semua orang yang salat dan belajar, mereka mau menerima dan mengerti hal-hal seperti ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemajuan umat, itu Allah yang atur. Kita mau teriak sampai habis suara kita. Kalau Allah tidak berkenan, gak bakal terjadi. Dan di antara kunci supaya Allah berkenan, supaya umat ini betul-betul solved, yaitu permasalahannya difikskan, semuanya baik insyaAllah, yaitu kuncinya apa? Mendakwahkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, berlawanan dengan syirik, dan mendakwahkan sunnah Nabi SAW, berlawanan dengan bid'ah. Itu kuncinya. Iya, itu kuncinya. Dan di antara bentuk ibadah yang teragung adalah doa.
Alhamdulillah kalau di Masjid Al-Jihad, di masjid lainnya, kaum muslim berdoa kepada Allah, minta pada Allah di masjid. Betul, alhamdulillah itu tauhid. Tapi coba kita lihat, look at outside, lihat keluar. Lihat ke makam keramat, lihat ke Gunung Kemukus, lihat ke Gunung Lawu, gunung-gunung yang sangat banyak. Lihat sesajian-sesajian yang mereka kaum muslimin yang naruh. Minta sama siapa mereka? Ya. Lihat kuburan-kuburan keramat, lihat wisata-wisata religius yang mereka kemudian di situ mulai celah-celah kesyirikan. Ini problemnya ini. Mungkin di masjid doa minta sama Allah, di luar kemudian minta sama selain Allah Azza wa Jalla. Padahal semua adalah bumi Allah Azza wa Jalla. Doa adalah ibadah yang sangat penting karena pada doa tampak kerendahan dan ketundukan orang yang berdoa kepada zat yang dia berdoa kepadanya. Itu namanya doa. Pasti ada ketundukan kalbu kepada pihak yang dia berdoa kepadanya. Kalau misalnya berdoa kepada Allah, pasti ada ketundukan kalbu dan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lah kalau misalnya doanya, mintanya sama wali yang ada di dalam kubur, tunduk sama siapa dia? Sama Allah. Iya, benar sama Allah. Kalau sama Allah ya udah langsung ke Allah. Kenapa harus nyungsep dulu ke kuburan? Pasti ada sisi ta'zim dan pengagungan terhadap wali di kuburan ini. Doakan, oh saya doanya mintanya sama Allah. Iya minta sama Allah, tapi melalui apa? Melalui wali. Sama ini minta sama wali. Bukankah orang Nasrani mereka mengatakan saya minta sama Allah, tetapi melalui Jesus. Apa bedanya? Jesus belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Wali ini sudah mati. Lebih buruk mana? Bukankah itu kesyirikan? Oh enggak, ini bukan syirik, ini tawasul. Kalau ini bukan syirik, berarti agama Nasrani bukan syirik dong. Tapi mereka minta sama Yesus, tapi kan ujung-ujungnya mereka tahu Allah lah yang berkehendak untuk semuanya menciptakan. Sama dong dengan musyrikun berhala yang menyembah berhala, minta kepada Lat, Uzza, Manat dan seterusnya. Bedanya adalah pakaiannya sama kita. Bedanya adalah ini atas nama agama. Bedanya adalah ini atas nama akidah Ahlussunnah. Bedanya iya sama-sama kita sama. Itu perbedaannya antara sebagian saudara kita dengan orang-orang Nasara. Mereka pakai agama Nasara, udah biarkan itu agama mereka. Kesyirikan yang mereka lakukan. Penyembah berhala, Hindu, Buddha itu ajaran mereka. Mereka atas nama agama mereka masih tahu. Tapi ini atas nama siapa? Atas nama religi kita, agama kita, Islam. Dan ini gak sedikit jemaah sekalian. Kalau bilang bahwa ini gak relevan, berarti gak punya kacamata. Mungkin gak ngelihat bahwa di realita banyak sekali terjadi kesyirikan di kuburan-kuburan keramat dan semisalnya. Ini realita real. Siapa yang mendustakan? Yang mendustakan berarti dia membutakan matanya sendiri dan hatinya mungkin. Real ini real terjadi dan Allah akan murka. Allah akan murka. Ini yang disebut kerusakan. Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Tampak itu kerusakan di pinggir laut, di lautan, di daratan, tampak kerusakan. Apa sebabnya? Apakah kerusakan baik kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan bumi, geologi, gempa, banjir dan seterusnya di bumi, di darat dan di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydinas, karena ulah tangan manusia. Berarti penyebabnya kita. Penyebabnya manusia itu sendiri. Dan di antara penyebab terbesarnya adalah syirik. Bukan di antara, ini yang paling menjadi penyebab paling terbesar adalah syirik dan kekufuran. Jadi saya tidak mengatakan langsung memvonis semua orang itu musyrik semua, enggak. Mereka berbuat syirik banyak yang di atas kejahilan dan enggak tahu karena diajarkan oleh orang-orang yang mereka anggap alim. Ini muskilahnya, masalah di sini jemaah, di antara masalahnya. Pantas jika Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sama seperti kata Nabi, "Al-hajju Arafah." Haji itu Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Karena itu paling intinya itu. Haji memiliki banyak kegiatan dan rukun. Namun inti dari rukun dan rukun terpentingnya adalah wukuf di Arafah.
Demikian pula jenis dan macam ibadah sangatlah banyak. Namun intinya adalah doa kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Masya Allah, ini gampang sekali. Wa qala rabbukum. Rabb kalian itu siapa? Allah Ta'ala berfirman, berkata, ud'uni. Ud'uni artinya berdoalah kepadaku. Langsung berarti. Itu langsung Allah Ta'ala perintah kepadaku. Ud'uni. Ini di sini yaitu maksudnya aku itu Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Astajib lakum. Aku perkenankan kalian, aku jawab doa kalian. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan doanya langsung kepada Allah. Tanpa wasitah, tanpa wasilah yang gaib-gaib selain Allah Azza wa Jalla. Baik itu malaikat, baik itu Nabi yang telah wafat, atau Nabi yang masih hidup seperti Nabi Isa alaihissalam. Coba sekarang siapa yang mau masuk? Ya, Nabi Isa masih hidup loh. Betul kan? Akidah kita Nabi Isa masih hidup ya. Siapa yang berani minta sama Nabi Isa? Ya Allah, ya wahai Nabi Isa, tolong sampaikan ke Allah. Saya bertawassul dengan engkau Nabi Isa, sampaikan kepada Allah, mintakan rezeki buat saya. Ini syubhatnya mintanya sama Allah, tapi melalui Nabi Isa. Ya sama, seperti Nasrani, sama. Nggak jauh beda lah. Ya. Nabi Isa masih hidup loh. Masih. Taib. Bisa jawab? Betul, menurut Islam masih, betul. Menurut mereka mati. Tapi menurut Islam masih. Gaib nggak? Gaib, gaib. Minta sama malaikat pencatat amal Anda. Ada nggak dekat Anda sekarang? Ada. Kelihatan? Enggak, gaib, gaib. Minta. Minta. Tolong, malaikat itu malaikat makhluk termulia yang dekat pada Allah. Dan ingat, malaikat pencatat amal di waktu subuh dan di waktu asar, kata Nabi SAW apa? Mereka naik ke langit untuk melaporkan apa yang dilakukan atau catatan amal hamba-hamba ini. Beneran ini dalam hadis Nabi SAW ya. Sebelum subuh nanti, antum minta sama malaikat pencatat amal, tolong sampaikan kepada Allah, ya, supaya tolong rezeki saya dilancarkan, nikah saya dilancarkan, anak saya lahirnya lancar. Tolong mintakan kepada Allah dong. Taib. Ini syirik gak? Syirik. Hidup ke malaikat itu? Hidup. Dekat gak sama Allah? Dekat. Lapor gak sama Allah? Tiap subuh dan tiap asar. Itu kata Nabi SAW. Itu malaikat yang pasti benar gitu orang, makhluk terbaik gitu loh. Ya kan? Tapi itu gak boleh. Itu gaib. Selain Allah Azza wa Jalla. Allah menginginkan apa? Minta kepadaku langsung. Mungkin antum bertanya. Tapi bukannya boleh kita minta didoakan? Boleh minta didoakan sama orang yang kita lihat saleh, tapi hidup dan nyata di depan kita minta, atau lewat SMS, lewat WhatsApp. Itu nyata, real. Itu bukan syirik. Cuma sebagian ulama memakruhkan kalau jadi kebiasaan. Itu benar itu. Kalau itu boleh. Memang ada syariatnya. Tetapi sebagian memakruhkan kalau itu dijadikan kebiasaan. Sekali-kali gak apa-apa. Iya, supaya tawakal tetap sama Allah. Tapi yang gaib selain Allah gak boleh, walaupun masih hidup. Walaupun masih hidup. Ya Allah Ta'ala minta ya langsung. Kalau kayak yang gaib minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Dekat Allah Ta'ala, dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i. Aku menjawab doanya pendoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Langsung kepada Allah. Enggak disebut sama Allah. Jika dia doa di kuburan dulu, enggak. Sesungguhnya ini jelas bagi hati yang insya Allah mau menerimanya. Kalau enggak jelas, semoga Allah berhidayah. Karena saya pikir terlalu jelas bahkan. Sejelas matahari di terik siang di musim panas. Kemudian kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yastakbiruna an ibadati, menyombongkan diri dari ibadati, menyembahku. Di sini dalam konteks doa, berarti ibadah ini doa nih. Doa itu ibadah, dimutlakkan ibadah. Maka kalau mereka enggak mau berdoa,
kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan masuk Jahannam dalam keadaan hina dina. Saya nggak tahu apa ini sudah jelas atau belum. Jelas sekali insyaAllah. Barang siapa yang sudah mendapatkan kejelasan di sini, ini jelas nih, dalil jelas, penjelasan jelas. Mau lebih jelas lagi jemaah, bahwa saya doa-doa di kuburan tersebut kepada mayit itu syirik, dan itu merupakan kebodohan. Mau lebih jelas lagi, apa kata Allah di surat Fatir? Kata Allah Ta'ala, innallaha yusmi'u man yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperdengarkan siapapun yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan engkau tidak mampu untuk memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Gak jelas? Belum jelas gitu. Kadang ada orang belum jelas karena tertutup hatinya dengan ta'assuf, fanatisme, dan emang gak menerima dari awal. Entah kenapa, ada orang seperti itu. Padahal ayat jelas. Tapi mau lebih jelas lagi, kata Allah di ayat lain ini, surat Fatir. In tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau misalnya kalian minta sama mereka, doa sama mereka yang ada di kubur, mayit-mayit, la yasma'u du'akum, mereka tidak mendengar doa kalian. Belum jelas kalimat Allah ini. Anda tambahin, walau sami'u mastajabu lakum. Kalau bisa buka Qur'annya biar ketemu itu benar ayatnya. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar tuh mayit-mayit di kubur, wahai wali fulan, wahai habib fulan, wahai kiai fulan. Kalau mereka dengar nih, walau sami'u mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu menjawab kalian. Lah, tapi kadang-kadang ada kok minta di kuburan ada jawaban, itu setan. Mbok ya dibedain lah ya, setan sama manusia. Kok gampang banget ketipu tuh loh. Ya. Mastajabu lakum. Terus apa kemudian? Enggak cukup, belum cukup. Kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat, di ayat yang sama terusannya ini, ayat yang sama. Dan pada hari kiamat mereka ini yang didoakan ini akan kufur, mengingkari terhadap perbuatan syirik kalian. Kata Allah, ini syirik. Masih belum jelas? Masukkan dikit-dikit syirik. Gak benar di dakwah kayak gini dikit-dikit syirik. Kata Allah, ini syirik. Gak betah dengan perkataan Allah. Gak betah dengan hukum Allah. KTP ganti kalau kayak gitu, kalau bisa. Jelas banget jemaah sekalian. Terlalu jelas. Dan kalau masalahnya sudah Allah ketuk hatinya dengan kejelasan ini, namun masih pakem gak mau ikut dan kemudian memfitnah dakwah, gak benar nih dakwah, dia akan bertanggung jawab dengan lisannya nanti di hari kiamat akan dakwah ini. Dia yang akan bertanggung jawab atas fitnahnya, provokasinya, ucapannya ke teman-temannya untuk menjauhkan orang-orang dari dakwah seperti ini. Biar dia tahu sendiri di hari kiamat. Dan insya Allah saya siap bertanggung jawab. Insya Allah dengan kalimat ini karena dalilnya benar, istilahnya benar, tepat, dan ini kata para ulama salaf dan para pengikutnya seperti ini perkataan mereka. Tegas terhadap hal-hal seperti ini. Dan ini di antara penyebab umat ini terbelakang. Jadinya percaya khurafat-khurafat yang ada di kuburan dan semisalnya. Minta kepada penghuni kubur, ini yang membuat kita terbelakang. Padahal kita punya Allah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu sami'un alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Maha mendengar walaupun cuma di hati doang. Maha mengetahui walaupun baru di hati. Kita mau doa baru di hati. Allah tahu apa yang akan kita doakan. Apa enggak cukup kekuasaan Allah? Apa enggak cukup nama-nama Allah yang mulia itu menunjukkan bahwasanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Cukup bagi kita Allah. Bahkan kita ini jemaah sekalian free ke Masjid Al-Jihad. Free doa, bebas doa di sini. Di rumah Allah, bebas doa. Ya ini rumah Allah tapi kan yang manage adalah DKM karena mereka punya amanat di rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengatur ya. Tapi tetap ini rumah Allah, ini bumi Allah. Bahkan di seluruh belahan bumi Allah. Bahkan kalaupun Anda masuk ke gua seperti yang di hadis tentang 3 orang terpenjara dalam gua, Allah tahu doa-doa itu. Apa enggak cukup? Apakah kemudian supaya lebih kuat orang yang terpenjara di gua itu supaya lebih kuat harus ke kuburan dulu? Harus nyari wali dulu? Harus tawasul dengan gaib selain Allah? Harus minta dulu sama malaikat? Enggak.
Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala kemudian menjawab doa-doa mereka. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, doa itu tidak meletihkan. Minta sama Allah tidak meletihkan. Tetapi hal yang diada-adakan dalam agama inilah, hal yang baru inilah yang membuat letih. Islam seolah-olah berat, padahal simple, mudah. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjawabnya. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menyebut doa sebagai ibadah kepadanya. Siapa saja yang enggan berdoa, berarti ia telah enggan beribadah kepada Allah. Ajaibnya jemaah sekalian, ada orang merasa kurang kalau misalnya minta langsung sama Allah. Ada orang merasa kurang, kayak enggak srek kalau cuman kepada Allah, kayaknya harus ke kuburan dulu deh, supaya lebih srek. Ini ada orang gini, dan semoga tidak banyak. Anak enggak enak kalau ngomong banyak. Anak mendoakan semoga sedikit dan semoga hampir tidak ada dan hilang dari kaum muslimin. Tapi memang ada. Enggak cukup dia bersimpuh tahajud qiyamul lail. Enggak cukup dia doa di antara adzan dan iqamah. Enggak cukup doa di sujudnya. Enggak cukup doa di sebelum salam dalam salatnya. Enggak cukup. Dari semua sunnah-sunnah yang disebutkan, waktu-waktu dan juga spot-spot mustajabnya doa, itu enggak cukup buat dia sebelum ke kuburan wali, petilasan wali. Enggak cukup. Lalu kemana kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakilnya dia? Hasbunallah cukup bagi kita siapa? Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, yaitu sebaik-baik zat yang kita bertawakal padanya. Mana tawakalnya? Itu, ada sebagian orang gak cukup itu. Wallahi jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Kira-kira Rasulullah nyuruh, oh doa antara adzan dan iqamah harus ke kuburan wali dulu, harus ke tawasulan dulu, enggak. Berarti kan doanya di mana? Antara adzan dan iqamah biasanya doa di mana? Di masjid. Ajaibnya jemaah sekalian, beberapa individu saudara kita nih, di masjid kurang khusyuk. Di depan kuburan wali fulan, itu udah Masya Allah, khusyuknya Masya Allah, tunduknya Masya Allah, lihat fotonya itu Masya Allah, sampai gak berani ngeliatin, saking mengagumkan foto itu. Ini gak ada dalam Islam. Wallahi Anda bilang ini gak ada dalam Islam. Mengagumkan. Dan itu bukan foto beneran, itu cuma lukisan orang, ijtihad orang, yang mana ini mayit sudah wafat sejak zaman kemerdekaan dulu, yang nggak ada fotonya, cuma ngarang aja. Tapi mengagumkan, tunduk sambil doa kayak gini. Dan Anda menyaksikan, wallahi menyaksikan. Dan itu di Jakarta, di kota. Jangan tanya di pedalaman ya. Ya, itu di kota, menundukkan. Makanya tadi dibilang namanya doa ibadah sebenarnya, karena pada doa tampak kerendahan dan ketundukan pihak pendoa kepada pihak yang didoakan kepadanya. Ada ketundukan. Itu seperti itu. Maka siapa yang khudu' dan tadzallul ibadah kepada selain Allah, ini syirik, ini perbuatan syirik. Hatinya itu tunduk kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka setiap orang yang berdoa pastilah mengakui dan memproklamirkan kebutuhan, ketundukan dan kerendahannya di hadapan pihak yang ia berdoa dan meminta kepadanya. Maka doa layaknya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang dengannya ia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas bagaimana jika, kata Al-Ustaz, lantas bagaimana jika kerendahan dan ketundukan kondisi seseorang yang sedang berdoa ini diserahkan dan diperuntukkan kepada selain Allah seperti kepada para nabi dan para wali? Kita itu taat pada nabi nggak? Taat. Tapi nabi sudah wafat alaihi salatu wassalam. Kita nggak minta sama beliau sekarang. Nggak minta sama beliau. Beliau sudah wafat. Dan dari tadi sudah saya sebutkan. Ya. Kecuali kalau salawat kita sampai kepada Nabi SAW di alamnya. Ya sampai betul. Karena ada dalilnya. Tapi cukup sampai situ. Nggak usah dispekulasiin. Kalau gitu kita tambahin dengan minta sama Nabi. Nggak. Salawat kita sampai. Kata Nabi SAW, salawat kalian tablughuni, sampai kepada aku. Iya betul. Ya. Tata cara gimana? Allah lebih tahu. Karena itu gaib bagi kita. Ini azan atau?
Tadi surah apa? Oh ya, kita insyaallah lanjutkan sedikit ba'diyah Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan sejenak insyaallah taala pembahasan kita tentang doa adalah ibadah dan kesalahan banyak dari kaum atau sebagian dari kaum muslimin tentang masalah doa. Lalu dikatakan di sini, lantas bagaimana jika kerendahan dan ketundukan kondisi seseorang yang sedang berdoa ini diserahkan dan diperuntukkan kepada selain Allah seperti kepada para nabi atau para wali? Bukankah ini merupakan bentuk beribadah kepada selain Allah? Iya, bentuk beribadah kepada selain Allah. Jadi menyembah itu atau beribadah, ya, menyembah atau beribadah itu tidak melulu harus terlihat sujud di depan patung atau mengangkat tangan berdoa ke depan patung. Enggak hanya itu masalah ibadah atau menyembah itu. Berdoa kepada objek yang dituju itu termasuk ibadah kepadanya. Karena ibadah pada asal maknanya adalah al-khudu' wa tadhallul, yaitu tunduk, rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Rendah hati itu tawadhu', tapi kalau rendah diri itu tadhallul. Ya, merendahkan dirinya kepada pihak yang dia berdoa kepadanya. Maka kalau dia berdoa kepada mayit di kubur, maka dia menyembah mayit tersebut. Sama seperti orang yang berdoa meminta kepada patung, menyembah patung tersebut. Karena doa adalah bentuk peribadatan. Bahkan itu adalah ibadah itu sendiri. Bahkan ibadah adalah doa. Maksudnya ibadah, dimutlakkan ibadah, segala ibadah pasti ada doa. Jadi doa itu sangat penting. Dalam sebuah hadis dhaif, Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya. Jika berdoa kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung, berarti lawannya, kalau berdoa kepada Allah itu adalah ibadah yang sangat agung, maka berarti berdoa kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan yang begitu parah. Ya. Kembali kepada lafal hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam hadis tersebut diawali dengan kalimat man, yaitu barang siapa. Ya, kalau sebut barang siapa berarti mencakup siapapun yang mati dalam kondisi syirik. Siapapun yang mati dalam kondisi belum bertaubat dari syirik besar. Baik dia laki-laki atau perempuan. Baik dia raja atau rakyat jelata. Baik dia orang awam ataupun kiai dan seterusnya ataupun ustadz. Jadi enggak di sini barang siapa, berarti enggak mengenal siapapun dia. Kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik atau dalam keadaan telah berbuat syirik dan belum bertaubat darinya, maka dakhalan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk surga. Kata mati, ya mati, man mata. Barang siapa yang mati, ya, dalam keadaan seperti itu, ini juga merupakan sebuah peringatan. Karena tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui berapa jatah usianya. Maka jangan coba-cobalah menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah hanya dengan alasan pengen touring ke tempat-tempat yang dikeramatkan. Karena jika demikian seharusnya kita itu harus selalu waspada dan menjaga tauhid kita agar jangan sampai ajal menjemput kita sementara kita bergelimang dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. YouTuber terutama tuh. Sekarang kan orang demi konten melakukan hal-hal yang merupakan kesyirikan demi konten. Iya. Bahkan ada di antara YouTuber yang sakti ya, dengan alasan menantang dukun lah dan seterusnya, tapi dia pakai khadam demi konten, khadam dari kalangan jin.
dan bermesraan dengan khurafat-khurafat dan juga bermesraan dengan dukun-dukun atau sebagian dukun. Demi konten. Dan penontonnya sekali live streaming bisa ribuan orang demi konten. Satu video bisa 1 juta lebih yang nonton demi konten. Demi apa? Demi dunia semua itu. Bahkan belakangan juga demi konten apa? Seorang orang tua, dia punya istri dan nikah dengan kambing. Ini demi konten. Bukan beneran ikhwan, bukan beneran itu demi konten. Dan karena kemungkaran ini begitu tersebar, maka ini bukan ghibah kita mengucapkan ini supaya tanbih bahwa ini zaman ketika orang mencari dunia, maka siap melakukan apapun walaupun itu melanggar syariat Allah, melanggar logika, melanggar tauhid demi dunia. Ya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan sampai gara-gara demi konten atau demi serpihan dunia atau demi pujian orang atau supaya dianggap tasamuh, apa Indonesia tasamuh itu? Toleran. Kemudian kita ikut serta dalam ritual-ritual syirik. Walaupun sekejap, kita nggak tahu, siapa tahu sedang melakukan ritual syirik itu, Allah cabut nyawa, na'udzubillah min dzalik. Dan akan dibangkitkan dalam keadaan matinya dia seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana kalau seseorang dibangkitkan dalam keadaan dia sedang meminta kepada selain Allah, sementara yang membangkitkan dia adalah Allah? La haula wa quwwata billah. Kata yad'u di sini kan, man mata wa huwa yad'u min dunillah. Siapa yang mati dalam keadaan dia yad'u, doa. Ini mencakup dua doa. Karena doa ada dua macam. Doaul ibadah dan doaul masalah. Doaul ibadah yaitu seluruh jenis ibadah mengandung doa. Semua ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala itu secara zat pasti mengandung harapan, yaitu doa. Mengandung doa, yaitu harapan agar diterima amal kita ini kalau ikhlas. Mesti begitu ya. Kalau misalnya tadi kita salat Isya, salat Isya itu mengandung doa pastinya. Enggak selainnya. Sedekah itu ibadah. Dan sedekah yang merupakan ibadah itu adalah doa. Iya, doa adalah ibadah. Karena dengan sedekah itu kita tuh ada harapan di hati walaupun belum terlisankan, tetapi hati kita ada harapan. Di antara harapannya semoga sedekah ini diterima oleh Allah. Di antara harapannya semoga semoga sedekah ini bermanfaat untuk orang yang kita sedekahi. Di antara harapannya semoga sedekah ini Allah ganti nanti. Itu banyak. Di antara harapannya semoga sedekah ini menjadi penghalang dari api neraka. Itu di hati kita itu tercantum, terasa walaupun belum terucapkan. Maka itu yang disebut doaul ibadah, yaitu seluruh jenis ibadah yang kita lakukan pasti ada pengharapan dan itu adalah doa. Dan pengharapan dalam ibadah tersebut wajib hanya kepada Allah. Jadi kalau kita sedekah, ya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berinfak, fahuwa yukhlifuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memberikan gantinya. Maka kalau ada harapan agar sedekah ini diganti, maka harapannya hanya kepada Allah, jangan kepada pihak yang kita berikan sedekah padanya. Ini termasuk tauhid dalam beramal soleh. Ya, termasuk tauhid. Dan ini berat. Kadang-kadang kita sedekah, kita minta feedback sesuatu, mengharapkan feedback darinya. Itu seringkali begitu. Minimal mengharapkan syukur, walaupun tidak langsung kita bilang ini syirik, tetapi ini mengurangi pahala. Makanya kita Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberikan kalian makanan untuk wajah Allah Ta'ala, keikhlasan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak meminta dari kalian apa? Kami tidak menginginkan dari kalian apa? Balasan ataupun
rasa syukur kalian. Sampai dalam pengharapan aja kita hanya berharapnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam amal saleh. Ya, dan ini berat. Masalah sedekah itu kadang-kadang kita mencari feedback dari manusia dan mengharapkan sesuatu dari tangan manusia dengan sedekah tersebut. Dan ini belum memurnikan tauhid, melainkan hanyalah berharap sama Allah. Ini du'aul ibadah. Dan juga termasuk du'aul mas'alah, yaitu berdoa dan memohon kepada Allah meminta suatu hal. Meminta suatu hal. Dua hal berarti di sini, yaitu du'aul ibadah. Ketika ibadah kita itu berharap diterima, berharap diganti ganjarannya, berharap berkah dan seterusnya. Itu semua juga ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua du'aul mas'alah, yaitu meminta suatu permintaan, memohon kepada Allah. Ini juga hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Jadi larangan berdoa kepada selain Allah berarti larangan memperuntukkan ibadah apapun kepada siapapun selain Allah. Enggak boleh. Ibadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Serta larangan meminta dan memohon dengan penuh kerendahan dan kehinaan kepada siapapun selain Allah itu juga dilarang. Makanya Islam itu melarang mengemis. Minta-minta dilarang. Taib, kecuali kalau memang darurat atau hajat itu boleh. Tetapi kalau minta-minta tanpa hajat atau memang tuman atau kebiasaan, maka ini diancam. Dan itu bisa termasuk dosa besar karena ada ancamannya di neraka nanti, yaitu kurus pipinya atau keriput, bukan keriput kempot atau misalnya lah. Dagingnya itu hilang dari pipinya. Ya. Kebiasaan minta-minta. Ya, kebiasaan minta-minta. Bahkan yang terjadi di kalangan kita mungkin di kalangan remaja, minta ditraktir. Kebiasaan minta ditraktir itu termasuk kebiasaan buruk. Terlarang dalam Islam. Traktir dong mas, kan baru gajian. Traktir dong, kan baru nikahan. Traktir dan seterusnya, banyak minta-minta seperti ini kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Karena sikap minta-minta ini akan menghadirkan, karena kebiasaan minta-minta akan mewariskan sikap tawakal pada manusia. Nyari, butuh manusia, tidak butuh pada Allah Azza wa Jalla. Maka coba kita lihat orang yang rajin minta-minta. Mereka itu menghinakan diri mereka. Dan pasti mereka itu lebih tawakal pada manusia dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan orang yang ikhtiar. Dia berusaha tidak minta-minta. Dia berusaha mungkin dagang, kerja atau apa sambil bismillah berharap pada Allah Azza wa Jalla. Atau maka melihat orang ini tauhidnya lebih baik daripada tukang minta-minta. Begitu jemaah sekalian. Kata niddan dalam hadis, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Nid yaitu berarti tandingan atau sekutu. Itu lafal nakirah yang dibawakan pada konteks syarat sehingga maknanya umum. Maka ia mencakup sekutu apapun yang mungkin dijadikan sekutu dalam beribadatan kepada Allah tanpa kecuali, walau ia adalah nabi atau malaikat sekalipun. Jadi kalau ada syarik atau sekutu atau nid dalam doa kita, baik dia wali, kiai, dikeramatkan, ustadz dikeramatkan, atau batu tertentu, batu mulia tertentu, mustika tertentu yang didapat dari pohon tertentu, atau pohon tertentu diberkati katanya, atau petilasannya kiai fulan, petilasannya dai fulan, itu semua bisa menjadi media tandingan kesyirikan. Itu bisa termasuk. Ya. Mengagungkan batu tertentu karena ini manifestasi yang didapatkan dengan tenaga, ya. Manifestasi. Yang tadinya dia alam jin, kemudian ke alam dunia, ke alam manusia, batu tersebut bisa dicabut dari mustika itu, dicabut dari pohon tertentu. Dan ketika dicabut panas, ya. Karena ada residual energi antara alam gaib dengan alam jin dengan alam kita. Kemudian disimpan, ditaruh dompet, dijadikan jimat, ini syirik. Dijadikan jimat, dijadikan pelindung, disyirik. Ini tawakal kepada batu itu. Ini bisa menjadi batu itu menjadi nid, yaitu tandingan atau sekutu. Yang begitu kecilnya batu itu, tapi seseorang ada kalanya dia tawakal sama
batu yang kecil itu, auzubillah min dzalik. Dan itu tidak sedikit di kalangan kaum muslimin ini jemaah sekalian, yang perlu disembuhkan. Bagaimana negara ini mau maju kalau masih seperti ini? Gitu loh. Masih banyak yang seperti ini, bagaimana mau maju? Masih percaya dengan batu, celupan-celupan batu. Masih percaya dengan keramat-keramat dari binatang-binatang keramat seperti kerbau dikeramatkan atau sapi dan semisalnya. Ini mau maju dari mananya? Ini terbelakang, ini jahiliyah seperti ini. Masih ada di beberapa tempat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita dan kaum muslimin hidayah agar bertaubat dari kesyirikan baik besar maupun kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar kita dan juga mengampuni dosa-dosa kecil kita, menyelamatkan dunia kita, menjadikan kita mendapatkan rezeki husnul khatimah, dan juga selamat dari azab kubur, dan juga dimudahkan hisabnya, dan dilanggengkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat, ya, di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dimaksud di sini kemudian ia akan masuk neraka, yaitu kekal di dalamnya selama-lamanya jika memang syirik yang dilakukannya adalah syirik akbar. Ini resikonya, ini resiko yang tidak bisa ditawar di akhirat. Ya, segala resiko dunia kalau kita ikhlas, sabar, tawakal sama Allah, ada ganjarannya. Tapi resiko syirik besar itu tidak ada obat penawarnya kecuali taubat di dunia. Kalau mati masih menanggung dosa syirik besar, maka kelas kematiannya adalah pendahuluan dari segala siksa abadi. Dari kematian orang yang menanggung dosa syirik besar, itu adalah kematian tersebut adalah awal dari keabadian siksaan. Fa na'udzubillahi min dzalik. Padahal boleh jadi orang yang melakukan syirik besar ini tadinya menganggap remeh. Paling cuma batu doang kan. Kan saya kan cuma minta sama wali fulan kan. Kan dia dulunya kan soleh kan. Masa kayak gitu aja dibilang syirik gitu. Ya terserah. Yang penting di sini sudah diingatkan. Ya, masing-masing punya pilihan. Ya, barang siapa memilih kebaikan maka Allah akan menunjukinya. Barang siapa bermujahadah, berusaha berjuang untuk bertauhid dan tidak lagi mau ikut syirik-syirik seperti itu, maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi." Siapa yang berjuang, bermujahadah, maka sebenarnya dia tuh memodalkan perjuangan untuk dirinya sendiri, untuk hari akhirat nanti, keselamatannya. Jadi modal kita sekarang jemaah sekalian, taubat dari hal-hal seperti itu dan kembali ke jalan tauhid. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik, dan mungkin ini cukup sampai saya sampaikan sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.